Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Nur Syawal dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 22. Dan hari ini saya akan mengerjakan tugas geografi mengenai permasalahan di desa dan di kota. Jadi pertama-tama saya akan menjawab nomor 1, yaitu adanya interaksi desa dan kota menyebabkan dampak di berbagai bidang, baik itu untuk desa maupun kota itu sendiri. Jelaskan masing-masing dampak positif dan dampak negatif interaksi bagi desa dan juga bagi kota. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Yang pertama itu adalah dengan adanya perpindahan dari kota ke desa, tingkat pendidikan kesehatan masyarakat desa mulai membaik karena adanya perpindahan dari masyarakat kota tersebut ke desa. Lalu terjadi peningkatan ekonomi di desa akibat transaksi jual beli dengan penduduk kota. Lalu ketiga, pembangunan infrastruktur di desa yang semakin maju dan semakin lebih bagus karena dihuni oleh penduduk kota yang mungkin kemampuan pendidikannya lebih baik. Lalu teknologi dan informasi desa berkembang jauh lebih pesat. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Nah, yang pertama itu minimnya tenaga produktif desa akibat masyarakat yang pindah ke kota. Lalu modernisasi dan globalisasi yang terlalu bebas yang menyebabkan kerusakan tatanan kehidupan tradisional desa. Lalu berkurangnya lahan tanah yang diakibatkan karena dialihfungsikannya lahan menjadi pemukiman penduduk kota. Nah, dan yang selanjutnya itu ada dampak positif interaksi desa kota bagi kota. Yang pertama itu adalah terjadinya perpindahan masyarakat desa ke kota membuat kota menerima pasokan tenaga kerja tambahan dari desa. Lalu tersedianya pasokan bahan pangan seperti beras, daging, sayuran, dan buah-buahan yang memadai dari desa ke kota. Lalu yang terakhir itu ada dampak negatif interaksi desa kota bagi kota, yaitu banyaknya pemukiman dan perumahan kumuh di pinggiran kota karena urbanisasi yang berlebihan. Lalu lahan dan pemukiman semakin sempit dan kemacetan bertambah parah dan semakin tidak terhindarkan. Lalu polusi udara semakin meningkat dan potensi kriminalitas semakin tinggi yang diakibatkan oleh kemiskinan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2, yaitu dari gambar-gambar yang tersedia mengenai permasalahan desa dan kota, pilih masing-masing satu gambar di desa dan di kota, kemudian kalian analisis menurut sudut pandang masing-masing. Nah, yang pertama itu saya akan menganalisis gambar yang ada desa. Saya memilih gambar nomor 1. Nah, menurut saya gambar nomor 1 ini ada sebuah jembatan yang sudah rusak dan soang, dan juga ada anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah melewati jembatan tersebut. Nah, kelihatannya jembatan tersebut sangatlah berbahaya. Maka dari itu, menurut saya gambar 1 ini mempunyai permasalahan infrastruktur, yaitu akses jembatan untuk anak-anak pergi ke sekolah sudah rusak dan membuat anak-anak sulit untuk pergi ke sekolah. Penyebab kenapa bisa ada permasalahan infrastruktur adalah mungkin karena kurang meratanya pembangunan infrastruktur di daerah terpelosok dan terpencil dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, menurut saya solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah setempat dapat memperhatikan daerah terpelosok dan mengirimkan tenaga ahli ke daerah terpelosok dan terpencil tersebut. Atau mungkin masyarakat sekitar bisa sama-sama membuat atau membenarkan jembatan agar layak dipakai oleh anak-anak lagi agar dapat ke sekolah dengan mudah dan tidak berbahaya seperti di gambar tersebut. Dan selanjutnya adalah saya akan menganalisis permasalahan yang ada di kota. Saya akan memilih gambar nomor 1. Dan menurut saya gambar nomor 1 ini permasalahannya adalah lingkungan di mana terjadi kebanjiran. Kita bisa melihat bahwa daerah tersebut terjadi kebanjiran yang lumayan parah karena itu lumayan tinggi airnya dan juga membuat kemacetan. Kita bisa lihat ada banyak kendaraan yang sedang mencoba melewati kebanjiran tersebut. Nah, menurut saya penyebab banjir ini bisa karena banyak hal. Namun di kota biasanya banjir itu karena saluran airnya itu mampet atau tidak lancar karena banyaknya sampah di saluran air dan juga karena kurangnya tempat resapan air. Jadi resapan airnya itu kurang di kota karena lebih banyak jalan-jalan beraspal atau jalan-jalan lain yang tidak bisa meresap air. Dan juga jarang ada seperti tanah atau yang lain-lain yang bisa meresap air dengan mudah. Nah, menurut saya solusinya itu dengan pengaplikasian paving block agar daerah resapan airnya makin banyak dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan untuk selalu rajin membersihkan saluran air tiap seminggu sekali dengan bergotong royong. Nah, itu dia tugas geografi saya mengenai jawaban untuk permasalahan di desa dan di kota. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.